Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Syafika, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian baik dan buruk serta standar baik dan buruk berdasarkan akhlak, etika, moral, dan kemudian konsep baik dan buruk dari berbagai masing-masing aliran. Berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika, dapat disimpulkan bahwa pengertian baik dan buruk memiliki beragam interpretasi dalam berbagai aliran pemikiran termasuk aliran tasawuf, idealisme, naturalisme, hedonisme, dan ilmu kalam. Menurut aliran tasawuf, nilai baik dan buruk dapat dilihat dari perasaan bahagia yang bersifat spiritual. Sedangkan menurut aliran idealisme, naturalisme, dan hedonisme, penentuan baik dan buruk memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dalam ajaran Islam, baik dan buruk juga dapat dilihat dari perspektif syar'i atau wahyu dan akli. Menurut pendapat Asy'ariyah, perbuatan baik dan buruk dalam arti yang sebenarnya adalah yang bersifat syar'i atau wahyu, bukan akli. Artinya, suatu perbuatan hanya bisa dipandang baik jika terdapat dalil syar'i yang menunjukkan bahwa perbuatan itu baik, dan demikian pula suatu perbuatan hanya dapat dipandang buruk jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk. Dengan demikian, pemahaman tentang baik dan buruk sangat dipengaruhi oleh perspektif dan aliran pemikiran yang dianut. Namun, pada akhirnya kesempurnaan baik dan keburukan dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran akhlak, moral, dan etika dalam Islam. Standar baik dan buruk berdasarkan akhlak, etika, dan moral. Berdasarkan materi yang disajikan dalam makalah salah satu teman saya, standar baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika dapat disimpulkan bahwa standar baik dan buruk dalam Islam dapat dilihat dari berbagai perspektif termasuk akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, berdasarkan akhlak. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang melekat diri seseorang yang menjadikannya dengan mudah bertindak tanpa banyak pertimbangan lagi. Akhlak juga diartikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, di mana sifat itu akan timbul dengan mudah karena sudah kebiasaan. Kemudian yang kedua, berdasarkan moral. Moral diartikan sebagai timah akan baik atau buruk. Tujuan moral dalam Islam adalah tindakan yang diarahkan kepada mendapatkan tertentu, misalnya bertujuan untuk ngomong-ngomong sosial, keamanan, dan ketenangan, serta kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan etika. Etika dalam Islam memiliki tujuan mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, standar baik dan buruk dalam Islam dipengaruhi oleh ajaran akhlak, moral, dan etika yang mengarah pada perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Penerapan standar ini diharapkan dapat membantu individu yang memiliki perilaku yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian konsep baik dan buruk menurut masing-masing aliran seperti aliran idealisme, naturalisme, hedonisme, ilmu kalam, dan tasawuf memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang pertama, aliran idealisme. Aliran ini mengemukakan pendapat baik dan buruk berdasarkan pada pandangan ideal dan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Yang kedua, naturalisme. Naturalisme menekankan bahwa penentuan baik dan buruk didasarkan pada hukum alam dan keadaan alamiah. Dan yang ketiga ada hedonisme. Aliran ini menekankan bahwa penentuan baik dan buruk berdasarkan pada pencarian kesenangan dan kebahagiaan pribadi. Yang keempat, ilmu kalam. Ilmu kalam menekankan bahwa penentuan baik dan buruk berdasarkan pada akal dan pemikiran rasional. Kemudian yang kelima, tasawuf. Aliran ini menekankan bahwa penentuan baik dan buruk berdasarkan pada pencarian kebahagiaan spiritual dan pemurnian jiwa.
Dengan demikian, konsep baik dan buruk dalam masing-masing aliran pemikiran tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan filosofis dan spiritual yang dianut oleh masing-masing aliran. Namun, dalam konteks ajaran Islam, penentuan baik dan buruk lebih didasarkan pada ajaran agama dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Demikian sedikit materi mengenai pengertian baik dan buruk dari salah satu makalah teman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.